Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, bismillah. Waslu darsana ma'a kitab al-Islam muyassara. Wala nahnu fi an-nuqtah at-tasi'ah di poin ke-9 ya. Bismillah. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Tafadhali ya Sayyidah Sri awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatin jalilatin waswafa biha nafsahu al-'azimata fil Qur'anil Karimi wa wasafahu biha a'lamu khalqihi bihi ala wa huwa akhiru anbiya'ihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Summa syukran Sayyidah Sri. Summa Sayyidah Rumah. Wallahu subhanahu wa ta'ala mausufun basifatin bisifatin jalilatin Ustaz jalilatin wasafa biha nafsaha Sudah ada harakatnya itu. nafsaha nafsahu al-azimata fil Qur'anil Karim wa wasafahu biha a'lamu khalqihi biha ala wa huwa akhiru anbiya'iha Kalau ha dia ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya yaitu dhamir untuk huwa. Kalau ha itu untuk muannas. Ha ada alifnya. Jadi anbiya'ihu ihi Ustaz. Kan dia majrur. Anbiya'ihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukran. Sayyidah Siti itu ya, ketika ya. Nah, Ustaz pindah apa? Pindah. Silakan. Iya. Bismillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala mausuf bisifatin jalilatin wasofa biha nafsahul azimah fil Qur'anil Karim wa wasofahu biha a'lamu khalqihi bih ala wa huwa akhiru anbiya'ihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatin jalilatin. Mausufun bisifatin jalilatin. Mausuf dari wazan apa ini? Maf'ul ya Ustaz. Sahih. Maf'ul. Maf'ul berarti artinya apa?
Maf'ul. Oh, yang dikenai perbuatan ya Ustaz. Dikenai ya. Di sini perbuatannya itu sifat ya. Berarti mausufun artinya Sifati. disifati. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi disifati. Disifati dengan apa? Bisifatin jalilatin. Dengan sifat-sifat yang tinggi. Sifat jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Nah, mufradnya Wah, Oh, Nah, ya Ustaz. sifah so, tanpa alif Tak taknya ya, pakainya ta marbuthah. Sifah. Sifat. Sangat di sini. Sifat. Ah, gini ya, Oh, sifah. Jalilah yang tinggi, yang agung. Ya. Siapa yang mensifati Allah? Nah, siapa yang mensifati Allah? Rasulullah. Allah sendiri. Wasafa biha nafsahul azimata. Wasafa biha nafsahu al-azimata. Allah mensifati dengan sifat-sifat tersebut dirinya sendiri. Jadi Allah mensifati dirinya gitu ya. Biha dengan sifat-sifat tersebut al-azimah. Atau gini. Allah yang Maha Agung mensifati gimana? Allah yang Maha Agung mensifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat tersebut gitu ya. Atau sifat-sifat yang agung tersebut. Jadi al-azimah ini nanti bisa kita ke nafsahu atau ke bihanya juga bisa juga ya, tergantung bacanya. Jadi sifat Allah memang maha tinggi, maha agung. Nah, Allahnya juga maha agung ya kan? Nah, di mana kita menemukan sifat-sifat Allah? Al-Quran Al-Karim yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Allah mensifati dirinya sendiri dalam Al-Quran Al-Karim. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Misalkan Allahu Ahad ya. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Allah mensifati dirinya sendiri kan, bahwa Allah itu Maha Esa itu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Segala sesuatu bergantung pada Allah gitu ya. Allahu Samad. Seperti itu. Contohnya dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya. Seperti itu. Kemudian apakah Allah saja? Nah, di sini disebutkan wa wasafahu biha a'lamu khalqihi bihi. Dari kata dari sini ya, mulai dari sini. Fiilnya mana? Sofa. Fiilnya suaranya tidak kedengeran Sayyidah Sri. Hu ya. Oh. Hu kan ya. Fiil. Sofa. Dhamir mustatir. Fiilnya wasofa. Fiilnya wasofa. Iya. Oh, fiil. Habis fiilnya mana failnya? Failnya ada mustatir, Ustaz. Kata Bu Nora udah mustatir. Ada yang punya pendapat lain? Dhamir huwa. Mas Huwa. Apa ya? A'lamu khalqihi. Bukan ya? A'lamu khalqihi bihi. A'lamu ini failnya a'lamu. Kan dia marfu. Ya. Ini lihatin di sini marfu. Kemudian maf'ul bihnya yang mana? Maf'ul bihnya hu. Hu ya. Sini ya. Maf'ul bih. Jadi siapa yang mensifati selain Allah, yaitu a'lamu khalqihi bihi. Khalq apa artinya khalq? Ciptaan. Ciptaan. Kalau pencipta itu khaliq.
Ya, ini pencipta. Tapi kalau khalq itu ciptaan atau makhluk. Makhluknya yang paling mengetahui tentang dirinya, mensifati dia, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang agung tersebut gitu. Siapakah dia a'lamu khalqihi? Ustadz, sebentar Ustadz, dari wasofahu. Sebentar Ustadz. Tadi apa? Dia. Jadi kan kalau bahasa Indonesia itu kan dia subjek, predikat, objek kan. Nah, subjeknya yang mana? Failnya dari kata mana failnya? A'lamu khalqihi. A'lamu khalqihi bi. A'lamu khalqihi. A'lamu khalqihi kan. Artinya adalah makhluknya yang paling mengetahui tentang dirinya. Nah, berarti kita terjemahkannya, dan makhluknya yang paling mengetahui tentang dirinya, mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa itu a'lamu khalqihi? Kan gitu. Siapa dia? Iya. Di sini ada kata ala gitu ya. Ala, ketahuilah gitu ya. Wa huwa akhiru anbiya'ihi. Dialah nabi terakhir. Nabinya yang terakhir. Siapa? Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sampai sini dipahami. Boleh tanya Ustaz, ya makhluknya yang paling tahu tentang dirinya tuh dirinya Allah Ustaz, maksudnya. Iya, yang paling tahu tentang Allah. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling tahu tentang Allah, begitu Ustaz? Nah, sahih. Yang paling tahu. Siapa yang kemarin Anda baru baca ya? Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tur Sinai, ketika melihat cahaya kemudian berjalan ke sana, kemudian kata Allah apa sebelum berbicara lebih lanjut? Fakhla'na naik, kan? Lepas sendalmu. Ya. Karena Muqaddas tua itu kan. Itu adalah bukit suci tua, ya kan? Sendal Nabi Musa disuruh dicopot kan? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj melewati 7 langit ya kan, bertemu dengan Allah. Ketika mau ke Sidratul Muntaha itu, malaikat Jibril aja nggak ke atas, nggak ikut. Malaikat Jibril itu nggak ikut, hanya Nabi Muhammad seorang. Pakai sendal, pakai sendal dia pakai, nggak ada fakhla'na naik itu nggak ada. Sendalnya Nabi Muhammad itu dipakai gitu. Betapa mulianya Nabi Muhammad ya kan. Berarti yang ke Sidratul Muntaha itu kan cuma Nabi Muhammad kan, karena Nabi malaikat Jibril kan nggak ikut. Nah, berarti siapa yang sangat kenal sama Allah? Kalau bukan Nabi Muhammad ya kan? Gitu. Makanya di sini disebut a'lamu khalqihi bihi. Nah, siapa dia? Ala wa huwa akhiru anbiya'ihi Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan? Jelas ya? Dan ini adalah merupakan termasuk dalam akidah ya. Kaidah bagaimana memberi sifat Allah itu gitu. Bagaimana kita umat muslim itu mensifati sifat Allah. Dikatakan min qawaidi sifatillah isbatu ma'athbatahullahu li nafsihi fi kitabihi. Isbatu ma'athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi. Mengisbatkan, menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau mengisbatkannya padanya sesuai yang diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nanti di sini ada tambahnya lagi ya, au ashabihi
radhiyallahu anhum. Di sini di sumber lain ada tambahannya lagi, dan juga para sahabat. Tapi ada tambahan juga, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Tanpa tahrif, tanpa mengubah, tanpa ta'til, tanpa menolak sifat Allah, tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan, juga tanpa takyif. Bagaimana gitu? Misalkan Allah istawa 'alal arsy. Bagaimana istiwa? Itu tidak begitu, tidak mentakyifkan. Nah, itu adalah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nanti bisa baca-baca lagi di kitab akidah yang lain ya. Sama ustadznya di kampus ya. Gitu. Kita fokus, ini hanya sedikit ya. Kita fokus di bahasa Arab. Bismillah. Baik. Lanjut di paragraf berikutnya. Sekarang siapa? Bu Dirma, Bu Mirna, silakan. Nam Ustaz. Faman hadhihi sifat. Amin. Famin hadhihi sifat ar-rahmah al-izzah al-maghfirah al-qahru Al-qahru. Wa ghairuha katsirun mimma warada fil Qur'anil Karim au fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Bu Nora. Yang mana Ustaz? Ya, Famin. Famin hadhis sifati ar-rahmatu al-izzatu al-maghfiratu al-qahru wa ghairuha katsirun mimma warada fil Qur'anil Karim au fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifat ya. Udah bisa Ustaz. Bisa Bu Chandra? Ya, udah memungkinkan. Habis ini ya, coba ya. Terakhir. Ustaz. Dari sifat-sifat yang ada ya, yang Allah miliki, dan ini enggak semuanya disebut di sini ya, ini hanya contoh. Itu ar-rahmah, kasih sayang, al-izzah, mulia, al-maghfirah, pengampun kan, al-qahr, perkasa. Wa ghairuha katsirun, dan selain itu banyak. Mimma warada fil Qur'anil Karim, itu apa yang terdapat di Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Au fi ahaditsin Nabi, di hadis-hadis Nabi ya, fi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di Al-Qur'an dan ada di hadis. Ini masalah sifat Allah. Tapi kata ahadits mufrad atau jamak? Jamak. Apa mufradnya? Haditsun. Kenapa dia beda? Jamak taksir. Haditsun. Ya gini ya, benar ya. Hadits jamak dari haditsun. Ya. Apa maknanya hadis? Cerita, riwayat. Ucapan kan? Ucapan Nabi. Ucapan aja? Ucapan perbuatan. Ya, ucapan dan perbuatan. Ucapan, perbuatan, penetapan dari Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah. Ya, Afan. Ini nanti ini ya. Ya intinya seperti itu ya. Ma'udifa ila Nabi. Jadi min qawlihi, min fi'lihi, min takririhi. Termasuk juga sifat ya, min sifatihi.
juga termasuk dalam hadis. Tapi nanti itu bukan di sini kita bahasnya. Kita ke ini aja, Afwan. Tadi. Jadi gini ya, ini tadi intinya banyak. Dan ini hanya contoh Ar-Rahman Al-Maghfirah Al-Qahr, contoh. Dan di Al-Quran juga di hadis, ya kan, itu banyak terdapat sifat-sifat Allah, di mana Allah sendiri yang menetapkan sifat bagi dirinya ataupun Rasulullah yang membawakan hal tersebut. Ya. Baik, terakhir pas nih Bu Chandra, terakhir. Wal ghorodu itu ya. Wal ghorodul asasiyu min ta'rifina bihadhihi sifati huwa an na'lama azamatallahi subhanahu wa qudratahu wa an naqifa min anfusina ala dha'fi anfusina wa hajatana lihadzal lihadzal ilahil azimi subhanahu. Wal gharadu, apa makna al-gharadu? Tujuan. Betul, tujuan. Nah, tujuan al-asasi, tujuan yang mendasar, al-gharadul asasiyu. Baik, al-gharadul asasiyu. Susunan apa? Naat man'ud. Naat man'ud. Ya, nama betul ya, naat man'ud. Ya. Al-gharadu al-asasiyu, susunan naat man'ud. Man'udnya yang mana? Gharadu, nama. Naatnya yang asasiyu. Nah. Tujuan mendasar ya, min ta'rifina, dari definisi ini gitu ya, atau dari pengenalan kita terhadap sifat-sifatnya, bihadhihi sifati, pengenalan terhadap sifat-sifat ini. Apa tujuannya? Huwa, yaitu an na'lama 'azamatallahi subhanahu wa qudratahu, untuk mengetahui keagungan Allah yang Maha Suci dan juga mengetahui kekuasaannya gitu ya, benar. Kekuasaannya. Jadi mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah. Wa naqifa min anfusina ana dha'fi anfusina. Dan juga menyadari diri kita ini akan kelemahan diri kita. Gitu. Kelemahan diri kita. Jadi kita menyadari bahwa Allah itu Maha Agung dan Maha Kuasa, sedangkan kita ini memiliki banyak kelemahan. Gitu ya. Wa hajatina li hadzal ilahi, dan juga mengetahui atau menyadari kebutuhan kita kepada ilah ini, al-azim subhanahu, yang Maha Agung dan Maha Suci. Jadi kita menyadari bahwa kita ini lemah dan kita ini membutuhkan kepada Allah gitu ya. Kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Nggak mungkin kita bisa hidup tanpa panduan dari pencipta kita gitu. Ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau dari sebelumnya kita bicara tentang berpikir, terus bicara tentang ciptaan Allah, gitu kan? Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pohon, binatang, ya kan, kemarin itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang disifati oleh dirinya sendiri dan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita berbicara tentang ini? Di sini jawabannya adalah
supaya kita mengetahui keagungan Allah dan mengetahui kelemahan diri kita sebagai makhluk. Kenapa begitu? Nah, karena ketika orang tidak menyadari keagungan Allah, tidak menyadari kelemahan dirinya sendiri, dia akan melampaui batas, gitu ya. Dia akan tidak memiliki pegangan dalam hidup. Dia akan berbuat semaunya gitu, seakan-akan ya hidup ini adalah hidup di dunia, setelah itu mati, setelah itu nggak ada hari pembalasan, nggak ada hisab, nggak ada hari keadilan. Seperti itu. Jadi di sini adalah dengan mengenal Allah, dengan ma'rifatullah, kita jadi mengenal diri kita sendiri. Yang man arafa rabbahu arafa nafsahu. Sebenarnya mirip-mirip dengan ini juga ya. Jadi anal ma'azamatullah, an-naqifa min anfusina, an-nadfi anfusina. Sebenarnya seperti itu. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Baik, akan Ana coba dikata ini ya, dikata wasofa, coba kita wasofa. Wasofa dari kata apa? Anda bisa tasrif? Wasofa dari kata wasofa, Ustaz. Maksudnya, Yuwasi. ya maksudnya tasrifnya. Wasofa. Qara'a, seperti qara'a ya qara'u, qira'atan, qari'un, maqru'un, iqra' la taqra' gitu. Wasofa yuwasi. Wasofa yusifu gitu Ustaz. Coba siap satu-satu biar ketahuan. Coba dulu. Chandra. Chandra. Pakai tuli, Om. Wasofa yusifu. Wasofa yusifu. Bukan. Bukan ya. Wasofa yusifu. Yasifu. Yuwasifu. Wasofa yasifu. Oh iya yasifu. Wasofa Lanjut. yuwasifu. Wasofa yasifu. Wasifa. Ini udah dikasih tahu nih. Apa? Kalau udah ditambah huruf wawu begini, rada belum ini. Yusifu. Ini ya namanya apa? Isim apa ini? Wasfan. Fi'il apa? Wasofa yasifu wasfan. Madi, Ustaz. Madi. Maksudnya fi'il sahih atau fi'il apa? Apa mutal ya? Mu'tal ya, Ustaz? Madi mutal ya. Mutal yang mutal. ada di Yang di depan apa namanya? awal. Apa Atau namanya? yang ada di awal itu namanya apa gitu. Lupa. Apa ya? Mutal. Mim. Ada yang nakis itu ya. Nakis, kamil gitu. Yang dimulai depannya pakai huruf ini, huruf ilatnya. Huruf ilatnya di depan. Apa ya? Ustaz, depannya M ya? Ya. Mutal. Apa, Om? Lupa. M. Kasih tahu, Ustaz. Coba. Asin. Ya, Om Sri. Nyerah. Depannya M, Om. Nyerah. Mutal mankus, bukan ya? Bukan ya? Itu nakis. Bukan. Itu enak. Malkus. Malkus. Itu malkis mah itu, Om. Biskuit. Misal. Oh, misal. Mu'tal misal. Kan kalau disingkat kan man kan. Kalau di depan dia misal. Kalau di tengah ajwaf. Kalau di akhir nakis. Jadi Ana kasih singkatan man. Jadi kalau kan kalau dia fa-nya, fa fiilnya yang apa namanya? Huruf ilat ya. Misal kalau tengahnya ajwaf, kalau akhirnya nakis gitu. Maksud.
Enggak juga disingkatnya kan. Jadi gampang. Man. Lanjut Ustaz. Wasfan Coba saya seri coba. Wasofa, wasofa yasifu wasfan mausufun. fa'il dulu dong. Fa'il. Oh ya. Sim fa'il. Wasofa yasifu wasfan wasifun mausufun. Oh ininya apa ya? Sif ya. Sif. Sif la tasif. Wusifa yusofu. Ya. Benar. Ya benar. Ingat yang itu ya. Sif dasana. Kam jada syakhsun qad sama. Sif Kalau kan jadi fi'il amr, amrnya sif. huruf ilatnya dibuang ya Ustaz kalau jadi amr. Iya. Huruf ilatnya dibuang gitu ya. Kalau fi'il misal kan dia jadi hilang. Ya. Jadi dia cuma sif gitu. Sif. Terus tapi kalau fi'il nahinya dia tetap la tasif. Ya. Kalau nahinya gimana? La tasif. Ada taknya kan, anta, la tasif. Ini emang kalau fi'il apa namanya? Mu'tal itu memang agak ini ya. Ya karena mu'tal ya. Harus ekstra, harus memahami ekstra. Ya alang. Ini enggak Ustaz, ada polanya tersendiri enggak? Misalkan wasofa sama dengan yang lainnya gitu. Coba kasih contoh fi'il misal. Waqa'a gitu. Waqa'a yaqa'u ya. Wuqu'an, waqi'un, waqu'un. Kemungkinannya qa' ya, kemungkinannya qa'. La taqa'. Gitu kemungkinannya. Kan dia waqa'a yaqa'u, qa'. Jadi dia tengahnya itu fathah kan. Karena dia qa'a. Di sini kan fathah nih. Maka dia pasti di fi'il amrnya dia pakai yang ain fi'ilnya itu, harakat ain fi'ilnya yang dipakai. Dia qa' gitu. Kemungkinan gitu kalau dari wazan ya. Qa' la taqa'. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin fi'il amr dari fi'il misal nih, amrnya tetap dibuang ya Ustaz, itunya huruf ilat yang di depannya Ustaz. Misalnya ada dibuang juga kan Ustaz? Ya. Wa'ada itu berjanji ya. Gitu ya. Aduh, belum paham Ustaz kalau yang ini. Ya, gitulah. Nanti kapan-kapan kita lebih lanjut lagi di fi'il. Emang fi'il misal memang ini butuh ekstra, butuh. Karena dia ilat kan. Karena dia cacat. Jadi kita juga harus ini benar-benar. Itu artinya cacat. Ya, kan makanya huruf ilat itu kan alif, bau, ya. Dan dibilang huruf ilat. Ilatnya artinya cacat. Begitu mungkin untuk sesi pertama. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.